Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang indikator perkawinan dan perceraian. Jadi yang dimaksud perkawinan adalah suatu bangunan yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, formal, dan faktor biologi. Jadi di sini berbeda dengan fenomena demografi seperti mortalitas dan fertilitas. Nah, perkawinan ini unik dan sangat dipengaruhi oleh faktor kultural dan faktor yang sangat penting kaitannya dengan fertilitas, migrasi, angkatan kerja, dan faktor demografi lainnya. Sehingga perkawinan ini sangat penting pengaruhnya terhadap dampak demografi berikutnya terkait dengan fertilitas umumnya dan migrasi dan berbagai indikator yang lainnya. Nah, kegunaan dari indikator perkawinan perceraian ini adalah untuk penentu kebijakan dan pelaksanaan program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Nah, di sini dengan diketahuinya indikator perkawinan dan perceraian, maka memudahkan perencana program KB untuk mempersiapkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Serta di kemudian hari anak-anak yang dilahirkan oleh para ibu ini akan menjadi generasi yang sehat dan berpotensi tinggi, dan tentunya di masa depan diharapkan akan menjadi sumber daya manusia yang handal. Nah, di sisi lain, data mengenai pasangan suami istri serta rata-rata umur kawin laki-laki dan perempuan itu akan menjadi bahan utama pengembangan kebijakan penyediaan pelayanan dasar lainnya, seperti pengembangan perumahan, kebutuhan peralatan rumah tangga, kemudian keperluan alat transportasi, dan lain-lain. Nah, umumnya di Indonesia, status perkawinan terbagi menjadi 4, yaitu ada belum kawin, kemudian kawin, kemudian cerai hidup, dan satunya lagi adalah cerai mati. Nah, yang dimaksud kawin itu adalah mempunyai istri bagi laki-laki atau mempunyai suami bagi perempuan pada saat pencacahan, baik tinggal maupun terpisah. Pencacahan di sini yang dimaksud adalah pencacahan sensus atau survei. Nah, dalam hal ini dicakup tidak saja yang kawin sah secara hukum, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekeliling dianggap sebagai suami istri. Kemudian cerai hidup itu adalah berpisah sebagai suami istri dan belum kawin lagi. Nah, dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Nah, sebaliknya yang tidak termasuk mereka yang hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin. Misalnya suami istri yang ditinggal oleh istri atau suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, atau untuk keperluan lainnya. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, maka dia dianggap sebagai cerai hidup. Kemudian cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas mengenai indikator perkawinan. Nah, ini jika ada notasi-notasi seperti berikut ya. M adalah jumlah penduduk yang berstatus kawin, P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun, P15 adalah jumlah penduduk pertengahan tahun berusia 15 tahun ke atas, kemudian PF adalah penduduk perempuan pertengahan tahun berusia 15 tahun ke atas, female ya, F-nya. Kemudian PM 15 plus adalah jumlah penduduk laki-laki pertengahan tahun 15 tahun ke atas, M, male. Nah, dengan notasi-notasi di atas tadi, maka indikator yang pertama adalah angka perkawinan kasar atau crude marriage rate atau disingkat CMR. Ini rumusnya adalah M per P kali 1000 atau jumlah orang yang berstatus kawin dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikali dengan 1000. Berikutnya adalah angka perkawinan umum atau general marriage rate. Nah, di sini adalah banyaknya penduduk berstatus kawin per 1000 penduduk berusia 15 tahun ke atas. Bedanya sama CMR di atas adalah di penyebutnya. Kalau di atas penyebutnya adalah penduduk secara keseluruhan, maka di GMR ini adalah penduduk, pembaginya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Ada beberapa catatan tentang indikator perkawinan. Jadi kebanyakan ukuran indikator perkawinan adalah seks spesifik. Pada indikator pengukuran berikutnya, jika rate dihitung untuk perempuan, maka cara yang sama juga dapat dilakukan untuk laki-laki.
Nah, kemudian dari GMR tadi di atas itu bisa kita pisah menjadi dua, yaitu GMR untuk perempuan atau GMRF, di mana pembagian adalah penduduk perempuan 15 tahun ke atas. Kemudian GMR untuk laki-laki adalah GMRM dengan pembagian adalah penduduk laki-laki 15 tahun ke atas. Nah, ini ada contoh penghitungan. Ini adalah diminta untuk menghitung General Marriage Rate GMR untuk perempuan dan bandingkan dengan General GMR Brasil tahun 88 berdasarkan dari data berikut ya. Jadi hasil penghitungannya yang pertama GMR-nya adalah 10,24 ya. Itu adalah pembagian dari ini 951.236 dibagi dengan 92.852.000 dikali dengan 1000. Kemudian kalau untuk GMR yang female itu pembagiannya adalah yang female population di sini. Nah, dengan sendirinya kalau kita ingin menghitung GMR untuk laki-laki ya, GMR men, maka kita harus menghitung total penduduk. Total penduduk laki-laki 15 plus, caranya adalah dengan mengurangkan total penduduk 15 plus dikurangi dengan total penduduk perempuan 15 plus. Kemudian indikator berikutnya adalah angka perkawinan menurut umur atau Age Specific Marriage Rate, ASMR. Sebagaimana kita sudah pernah belajar tentang ASFR dan ASDR, maka ASMR juga berpegang pada prinsip yang sama, yaitu pembaginya adalah untuk kelompok umur yang bersesuaian ya. Jadi dalam kasus ini ASMR itulah banyaknya penduduk berstatus kawin per 1000 perempuan atau laki-laki berusia A, ya, usianya sama. Nah, ini sebagai contoh hitunglah ASMR untuk perempuan 25-29 tahun untuk Brasil tahun 88 dari data berikut ya. Di sini diketahui jumlah yang menikah perempuan 25-29 161.086 dan total populasi perempuan 25-29 adalah 6362.000. Dengan data ini kita memperoleh bahwa ASMR 2529 perempuan Brasil tahun 88 adalah 25,32. Artinya ada 25 sampai 26 orang yang statusnya kawin di antara 1000 perempuan usia 25-29. Berikutnya adalah angka perkawinan menurut urutan ya, Order Specific Marriage Rate atau OSMR. Nah, ini adalah banyaknya penduduk dengan status perkawinan ke I per 1000 penduduk berusia 15 plus dengan status perkawinan I-1. Jadi kalau kawin pertama berarti pembaginya adalah yang penduduk yang belum kawin. Jadi MI-nya adalah jumlah penduduk dengan status perkawinan ke I dan PI-1A adalah jumlah penduduk berusia 15 plus dengan status perkawinan ke I-1 pada pertengahan tahun. Nah, untuk OSMR ini ada beberapa catatan. Yang pertama, biasanya sex spesifik. Terus kemudian yang kedua juga bisa juga age spesifik. Nah, di sini OSMR untuk perempuan, ini rumusnya adalah ya, MI per WI-1 15 plus ya, kali 1000. Bedanya di sini dengan OSMR dengan laki-laki adalah di penyebutnya. Di sini adalah PM I-1 kali 1000. Ya. Nah, OSMR ini tidak sama dengan GMR, karena sebagaimana OSMR tadi, pembaginya adalah dari yang ordernya adalah I-1 ya. Jadi tidak sama dengan pembilangnya. Nah, kemudian berikutnya adalah first order specific marriage rate ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung nuptialitas dalam life table. Nah, rumusnya adalah M1 per PS 15 plus kali 1000, di mana M1 itu adalah jumlah untuk perkawinan yang pertama, kemudian PS 15 plus adalah
jumlah penduduk pertengahan tahun yang never married ya, artinya dia belum pernah kawin atau single persons. Nah, ini juga biasanya dihitung age sex specific. Berikutnya adalah angka perkawinan total atau total marriage rate TMR adalah penjumlahan dari pembagian antara penduduk laki-laki atau perempuan berumur A yang berstatus kawin dibagi dengan penduduk laki-laki atau perempuan pada umur A pada pertengahan tahun. Inilah TMR. Nah, total first marriage rate atau TMFR ini adalah penjumlahan dari pembagian perkawinan yang pertama dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, TFMR ini adalah kurang dari 1 untuk ketika kita menghitung dengan cohort rate. Tetapi kalau kita menghitung dengan pendekatan period rate, itu memungkinkan untuk bisa mendapatkan angka di atas 1. Karena kita berbicara cohort itu beda dengan kita berbicara period ya, ketika mungkin kita bisa ingat kembali di pertemuan kedua ketika kita membahas tentang diagram Lexis. Nah, ini TMR untuk laki-laki itu lebih besar dari TMR perempuan. Kemudian TMR dikurangi dengan TFMR adalah TRMR, Total Remarriage Rate. Indikator berikutnya adalah Cingulate Mean Age at Marriage atau SMAM. Nah, ini penghitungannya agak sedikit rumit dibanding dengan indikator-indikator yang tadi. Tapi ini indikator cukup bisa digunakan dan selama ini cukup bisa digunakan untuk berbagai perencanaan. Nah, SMAM ini adalah perkiraan rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang. Jadi di sini kita memperkirakan umur kawin pertama rata-ratanya, tetapi dari data justru orang-orang yang belum pernah menikah atau kawin. Rata-rata UKP ini merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat fertilitas, karena semakin muda seseorang melakukan perkawinan, semakin panjang masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang untuk melahirkan anak. Nah, karena resiko melahirkan hanya pada wanita, maka SMAM lebih sering digunakan untuk menghitung rata-rata umur perkawinan wanita. Walaupun sebetulnya SMAM juga bisa dihitung untuk laki-laki. Nah, kegunaannya adalah yang pertama untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah itu diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan. Kemudian bagi pelaksanaan program KB itu memudahkan para perencana program untuk mengembangkan kegiatan penyuluhan penundaan kehamilan anak pertama dan persiapan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Jadi setidaknya kalau orang tua ketika mempunyai anak sudah siap, maka anaknya akan terawat dengan baik. Nah, berikutnya, bagi perencana program peningkatan kesehatan reproduksi, NISMA memberikan gambaran mengenai berapa besar permintaan dan akan pelayanan cash pro di suatu daerah pada suatu waktu. Kemudian indikator SMAM juga berguna untuk pengembangan cash pro untuk remaja. Nah, sumber datanya, data diperlukan untuk menghitung SMAM adalah persentase dari wanita atau pria yang belum kawin menurut kelompok umur. Data ini bisa dapat dari sensus penduduk atau survei kependudukan lainnya. Sebagai contoh lainnya adalah survei penduduk antar sensus. Nah, formulasi SMAM seperti ini. Jadi, SMAM adalah pembagian dari 1.500 ditambah dengan penjumlahan dari SI untuk umur 15-49, di mana SI-nya itu adalah persentase proporsi penduduk belum kawin pada umur ke I. Ini dari interval I sampai I plus N. Ini dikurangi dengan 50 dikalikan dengan S50 cap ya, di mana S50 cap ini adalah persentase proporsi penduduk yang belum kawin pada usia 5 tahun, di mana merupakan setengah dari proporsi belum kawin usia 45-49 dan 50-54.
Nah, kemudian dibagikan dengan 100 dikurangi S50 cap. Nah, nanti penjelasan rumusnya ada di bawah ya. Bagaimana kenapa bisa muncul angka 1.500, kenapa bisa muncul angka 100. Nah, banyaknya tahun hidup yang berstatus single antara 15 sampai 50 dari seluruh kohort itu adalah penjumlahan dari proporsi single dikalikan 5 untuk kelompok umur 5 tahunan. Ini dikalikan 5 sekali lagi karena kita menggunakan kelompok umur dalam menghitung. Nah, kemudian angka 1.500 di depan itu adalah untuk tahun-tahun hidup, yaitu dari 100 orang dalam kohor sebelum ulang tahun mereka ke 15. Jadi diasumsikan ada 100 orang. Dan dia akan hidup sampai umur 15 tahun. Tidak ada yang meninggal. Sehingga 15 dikalikan 100 dapatlah angka 1.500. Kemudian jumlah tahun hidup bagi mereka yang belum kawin sebelum umur 50 tahun itu dikeluarkan dari total. Kemudian totalnya kemudian dibagi dengan banyaknya yang berstatus kawin dan hasilnya adalah SMAM. Nah, persentase penduduk yang berstatus single pada umur berapapun secara logika itu tidak lebih besar dari mereka yang berumur muda. Sebab hal ini tidak pernah terjadi pada kohor yang sesungguhnya. Nah, jadi SMAM ini mengasumsikan bahwa pola perkawinan tidak berubah pada masa yang lalu. Jadi ini asumsi yang perlu dipegang ketika kita menghitung SMAM. Nah, semakin cepat polanya berubah, semakin tidak rasional interpretasi penghitungannya, yaitu rata-rata umur perkawinan dalam hal ini. Nah, jika data umur perkawinan tidak tersedia dari data registrasi penduduk, maka SMAM merupakan informasi yang bermanfaat tentang pola perkawinan. Nah, jadi kita kembali ya, ketika kita mempunyai data registrasi yang bagus, kita mempunyai data registrasi perkawinan yang bagus, pelaporannya bagus, maka mungkin SMAM tidak begitu bermanfaat. Tapi di negara berkembang, dan salah satunya negara kita yang datanya masih dibenahi, maka SMAM ini masih bermanfaat untuk informasi mengenai rata-rata umur perkawinan. Nah, cara penghitungannya seperti ini. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Misal kita mempunyai suatu penduduk dengan proporsi single sebagai berikut. Ya. Ini adalah kelompok umurnya. 15 sampai 49. Dan ini 50-54. Kenapa kita perlu 50-54? Karena kita masih perlu menghitung proporsi yang dari umur 45-49 dan 50-54 untuk menghitung rata-rata S50 cap-nya itu. Nah, kalau di sini kita lihat misalnya proporsi single untuk 15-19 itu 0,95, 22-4 itu 0,75, dan seterusnya. Ini terus menurun, karena biasanya semakin tinggi umur, maka proporsi single akan semakin berkurang. Orang akan menikah, dan seterusnya. Nah, di contoh di data ini, itu ketika umur 45-49, itu masih menyisakan 10% orang yang belum menikah. Begitu juga di umur 50-54 masih ada 10% orang yang belum menikah. Nah, kemudian kita menghitung 5 dikalikan dengan 95. 95 adalah 0,95 kali 100 ya. Karena diasumsikan jumlahnya ini 100 orang. Nah, kemudian dikalikan 5 untuk masing-masing kelompok umur. 5 ini adalah karena kelompok umurnya 5 tahun. Jadi kita dapat angka-angka ini, kemudian kita jumlahkan menjadi, kita mendapat 1525. Nah, kemudian kita mempunyai 100 wanita pada jadi penjelasan di atas tadi juga. Kita mempunyai 100 wanita pada masing-masing umur 95, diantaranya 15-19 tahun, kemudian 75 single pada 24 tahun, dan seterusnya. Nah, wanita kelompok umur 0 sampai 14 itu diasumsikan tidak ada yang berstatus kawin. Ini kita berasumsi ya. Jadi total jumlah tahun orang hidup dengan status single di 0 sampai ulang tahun ke-15 itu sudah ada 1.500. Nah, kemudian pada 15-19 tahun tercatat 475 tahun hidup single pada umur 24 tahun, 375 tahun hidup single, dan seterusnya. Nah, sehingga dari wanita umur 0 sampai 50 itu terdapat 3025 tahun hidup dengan status single ya di sini. Jadi penjumlahan dari 1.500 ditambah dengan 1525. 1525 itu angka yang ini.
Kemudian dari proporsi single 4549 dan 5054, kita dapat memberikan proporsi single pada umur 50 itu 0,1, yaitu tadi ya 0,1 ditambah ini 0,1 ditambah 0,1 dibagi 2. Jadi dapat 0,1. Nah, di sini berarti ada 10 orang dari 100 orang yang mencapai 50 tahun dan tetap single. Jadi dengan total 500 tahun ya. 500 tahun hidup single. Nah, maka angka 500 ini kita kurangi dari 3025. Kemudian untuk memperoleh total tahun hidup dengan satu single. Jadi diperoleh 2525. Nah, di sini kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berstatus kawin dan yang mencapai umur 50 tahun, maka diperoleh yang ini ya 100 dikurangi dengan 10 karena masih ada 10 orang yang tetap single sampai dengan umur 50 tahun. Nah, sehingga pembagiannya dapatlah angka 28,0. Artinya rata-rata umur kawin pertama dari data di atas itu adalah 28 tahun. Kemudian contoh kasus yang kedua, ini biasanya kita dapat angka-angka dari publikasi seperti ini ya. Ini adalah penduduk menurut kelompok umur dan status perkawinan di Provinsi Bali tahun 2000. Nah, ini ada kelompok umurnya 10 plus, kemudian ini ada status yang belum kawin, kemudian status kawin, cerai hidup, cerai mati, dan jumlahnya. Kalau kita lihat pola perkawinannya biasanya di umur 10-14 ini ternyata sudah ada. Kalau tadi di atas kita asumsikan belum ada ya. Dan kemudian nanti makin bertambah, biasanya puncak orang menikah itu paling banyak di usia 25 sampai 39 tahun di sini. Kemudian nanti turun lagi. Nah, dari data ini kita ingin menghitung SMAM-nya. Jadi ada tahap-tahap ya. Di sini dicatat bisa ada 8 tahap. Yang pertama menjumlahkan persentase wanita belum kawin menurut kelompok umur 15-19 sampai dengan 45-49. Tahap 2 kalikan penjumlahan di atas dengan 5. Nah, 5 ini karena kelompok umur 5 tahunan. Kemudian tahap 3, tambahkan hasil pada step 2 dengan 1.500 ya. Kalau kita menghitung 15-49 ya. Kemudian tahap 4, hitung rata-rata persentase wanita belum kawin kelompok umur 45-49 dan 55 tahun. Untuk mendapatkan rata-rata orang yang belum kawin sampai dengan umur 50 tahun. Kemudian tahap kelima, kalikan hasil pada step 4 dengan 50. Kemudian tahap 6, kurangkan hasil pada step 3 dari hasil step 5. Tahap 7, kurangkan hasil step 6 dari 100. Kemudian tahap 8, akhirnya bagi hasil pada step 6 dengan hasil pada step 7. Maka kita dapat angka SMAM. Ya. Nah, ini ada catatan. Jika umur perkawinan pertama banyak terjadi pada kelompok umur 10-14, maka pada tahap 1 ditambahkan juga persentase pada penduduk yang belum kawin umur 10-14. Kemudian pada tahap 3 itu ditambahkan dengan 1.000, bukan 1.500. Karena kalau sampai dengan 10 tahun ada 100 orang, maka ada 100 maka ada 1.000 tahun orang hidup. Person years lived. Nah, kemudian jadi dengan mengikuti tahap penghitungan yang diberikan, maka ini ya penghitungannya. Umur 10-14-nya disertakan di sini karena sudah ada sebagian orang yang menikah di sini ya, orang yang kawin di sini. Nah, sehingga untuk SMAM 1049 perubahannya adalah di sini ya. Di sini sudah ada. Kemudian di sini tambahnya adalah 1.000. Dan seterusnya penghitungan 8 tahap itu, maka diperoleh SMAM-nya 23,05 untuk wanita Bali tahun 2000. Nah, SMAM ini untuk penduduk laki-laki juga dapat dihitung dengan cara yang sama ya. Kemudian dengan mengetahui SMAM laki-laki dan perempuan, maka bisa dianalisis perbedaan rata-rata umur perkawinan pertama antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga dapat dibandingkan SMAM antar wilayah, perkotaan, dan pedesaan. Sebelum ke indikator perkawinan, saya coba perlihatkan bagaimana kalau kita menghitung SMAM dengan Excel.
Ya, jadi ini ada contoh penghitungan SMAM dengan Excel. Jadi sebetulnya kalau untuk menghitung SMAM itu data yang diperlukan hanya ini saja ya di sini. Jadi status single maksudnya dan jumlah penduduknya di sini karena langkah yang pertama kita menghitung SI ya, di mana SI itu adalah pembagian dari penduduk single dibagi dengan penduduk total ya di tiap-tiap kelompok umur ya. Kalau ini wanita, maka pembaginya juga ini wanita. Ini adalah penjumlahan dari penduduk adalah penjumlahan dari yang belum kawin, kawin tambah cerai hidup tambah cerai mati. Nah, kemudian di kelompok umur berikutnya juga sama, dibagi proporsi antara yang belum kawin dengan total. Nah, kemudian kita menghitung yang proporsi tadi, kita hitung dengan dikalikan 5 dan dikalikan 100 ya. Dikalikan 5 adalah kelompok umur 5 tahunan, kemudian dikalikan 100 adalah kohornya ya, 100. Nah, kemudian kita sudah dapat SI dan perkalian antara N dikalikan dengan SI-nya. Kemudian kita hitung S50-nya ya. Nah, S50 kalau kita lihat di sini, kita punya S4549 0,056 ini yang merupakan pembagian dari ini dibagi dengan total perempuan umur 4549. Dan kita juga punya angka ini S yang untuk 5054 yaitu pembagian dari yang single usia 5054 dibagi dengan perempuan usia 55-4. Nah, kemudian kita rata-ratakan di sini dapatlah S50-nya. Nah, kemudian rata-rata tersebut tadi dikalikan dengan 100 ya. Kalikan dengan 100. Nah, kita di sini menghitung langsung dua ya, ada SMAM dengan 1049. Jadi di sini bedanya di sini adalah 1000 ya, angka di sini. Kemudian SMAM untuk 1549. Di sini 1500. Nah, ini adalah penjumlahan dari untuk yang 1049. Kemudian yang di sini adalah penjumlahan untuk yang 1549. Nah, kalau kita lihat bedanya, itu tidak jauh berbeda ya antara SMAM 1049 dengan 1549. Mengapa tidak jauh berbeda? Karena yang menikah ya di umur 10-14 itu masih masih sedikit sekali, sehingga ini bedanya tidak terlampau banyak. Nah, dalam keadaan ini tidak ada yang menikah sama sekali, maka SMAM 1049 dan SMAM 1549 akan bernilai sama. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang indikator perceraian. Ya, jadi yang pertama adalah angka perceraian kasar atau divorce rate. Ini adalah pembagian dari banyaknya penduduk yang bersatu cerai dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun kali 1000. Nah, sebagai catatan, CDVR ini juga bisa dihitung berdasarkan total. Jadi, cerai hidup ditambah dengan cerai mati. Atau bisa juga dihitung masing-masing, berapa yang untuk cerai hidup, dan yang untuk cerai mati juga bisa dihitung sendiri. Yang kedua adalah angka perceraian umum atau General Divorce Rate. Bedanya dengan CDVR di atas adalah pembaginya, di mana untuk General Divorce Rate pembaginya adalah penduduk 15 tahun
ke atas. Kemudian divorce rate among married couples, ini adalah banyaknya penduduk berstatus cerai per 1000 penduduk berstatus kawin. Jadi pembaginya berbeda lagi, yaitu penduduk yang berstatus kawin pada pertengahan tahun. Atasnya adalah penduduk yang berstatus cerai. Kemudian age specific divorce rate, ya, ini adalah banyaknya penduduk berstatus cerai per 1000 penduduk perempuan laki-laki berusia A. Ini pembilangnya adalah jumlah penduduk perempuan berstatus cerai berusia A, kemudian menyebutnya adalah jumlah penduduk perempuan berusia A pada pertengahan tahun. Demikian yang dapat disampaikan untuk pertemuan 4 ini, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.